Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Sari dari kelas 5 Akuntansi B1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari matkul Komunikasi Bisnis. Yang pertama, jelaskan apa yang Anda pahami tentang komunikasi bisnis. Menurut saya, komunikasi bisnis atau yang disebut dengan business communications adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik verbal maupun nonverbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, sebutkan dan jelaskan variabel-variabel komunikasi bisnis. Yang pertama, variabel sumber atau komunikator. Sumber atau komunikator merupakan variabel penting dalam komunikasi bisnis karena merupakan pihak pertama yang mendorong terjadinya komunikasi atau merupakan pihak yang mengambil inisiatif mendorong terjadinya proses komunikasi. Yang kedua, variabel pesan. Pesan seperti yang sudah kita tahu dan yang sudah kita bahas dapat diartikan sebagai suatu yang berupa pengetahuan, gagasan, pendapat, informasi, instruksi yang disampaikan komunikator kepada orang lain, atau dari satu lembaga ke lembaga yang lain, dari satu orang kepada lembaga yang lain. Yang ketiga, variabel penerima atau komunikan. Komunikan atau penerima merupakan salah satu komponen komunikasi yang penting yang untuk kita cermati. Karena komunikan akan menentukan bagaimana cara kita berkomunikasi. Misalkan saya beri contoh. Perhatikan saja saat orang mengajak berbicara dengan seorang bayi akan mencadel-cadelkan ucapannya. Namun orang yang sama akan berbicara dengan cara yang berbeda saat berbicara dengan temannya. Yang keempat, variabel konteks. Konteks komunikasi yang alamiah adalah situasi komunikasi yang tidak kita ciptakan suasananya, sehingga merupakan suasana keseharian yang wajar. Kelima, variabel saluran. Pilihannya variabel saluran itu ada dua, yaitu diantaranya variabel pesan dan yang terakhir yaitu variabel penerima. Yang keenam, variabel efek. Saya kasih contoh saja. Suatu saat setelah membaca iklan lowongan kerja di koran, seorang pengangguran mengatakan dalam hati, mungkin ini lowongan kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang saya miliki. Lantas si penganggur itu mengembangkan harapan. Dia merasa yakin akan diterima di perusahaan tersebut, lalu mulai membayangkan apa yang akan dikerjakannya setelah menjadi karyawan. Nah, itulah salah satu contoh efek komunikasi. Pengetahuan pada diri komunikan, yakni dari tidak tahu menjadi tahu. Seperti itu. Soal nomor 3, jelaskan cara berkomunikasi dalam komunikasi internal. Jawabannya itu ada 13 cara berkomunikasi dalam komunikasi internal. Yang pertama, melalui forum. Forum baik formal ataupun informal dapat menjadi cara untuk melakukan komunikasi secara internal. Yang kedua, grup obrolan. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka komunikasi internal juga ikut mengalami perkembangan. Kini, setiap organisasi rata-rata memiliki grup obrolan di media sosial masing-masing. 3, rapat. Rapat biasanya merupakan agenda rutin dalam sebuah organisasi. Pemimpin rapat biasanya adalah pimpinan organisasi itu sendiri. Rapat dapat membahas berbagai hal, mulai dari target bulanan, pencapaian dari target bulanan, pencapaian hingga hambatan atau kendala dalam mencapai tujuan. Yang keempat, diskusi. Diskusi menjadi salah satu cara untuk melakukan komunikasi internal. Diskusi biasanya dilakukan untuk memecahkan masalah. Yang kelima, presentasi.
Presentasi atau pemaparan biasanya dilakukan untuk menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan hal baru dalam organisasi. Yang keenam, obrolan informal. Komunikasi internal juga dapat terjadi melalui obrolan informal. Biasanya terjadi di saat-saat yang tidak formal dan cenderung santai. Lingkup komunikasi juga terbatas, sebab tentunya orang-orang karyawan tidak memiliki akses atau waktu luang hanya untuk sekedar ngobrol. Yang ketujuh, komunikasi secara vertikal, yakni komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik. Yang kedelapan, komunikasi secara horizontal, yaitu komunikasi antara sesama seperti dari karyawan kepada karyawan, manajer kepada manajer. Berbeda dengan komunikasi vertikal yang sifatnya lebih formal, komunikasi horizontal seringkali berlangsung tidak formal. Yang kesembilan, komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas proses pencapaian gagasan, perasaan, dan pandangan pegawai tingkat bawah kepada atasannya dalam organisasi. Yang kesepuluh, komunikasi ke bawah. Komunikasi diprakarsai oleh manajemen organisasi tingkat atas dan kemudian ke bawah melewati rantai pemerintah. Komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam suatu kelompok atau organisasi ke suatu tingkat yang lebih. Kegunaan daripada komunikasi ini memberi penetapan tujuan, memberikan instruksi pekerjaan, menginformasikan kebijakan dan prosedur pada bawahan. Yang ke-11 dengan kuesioner. Kuesioner juga menjadi salah satu cara yang bisa digunakan dalam komunikasi internal. Yang ke-12, wawancara. Wawancara sudah bukan merupakan hal yang baru lagi, apalagi dalam sebuah organisasi. Pastinya wawancara merupakan cara komunikasi yang bisa dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis informasi secara lebih dalam mengenai seseorang. Yang ke-13, pertemuan secara rutin. Biasanya dilakukan 1 bulan, 3 bulan, 1 semester atau juga pertemuan tahunan. Soal nomor 4, apa yang Anda ketahui tentang persuasif? Menurut saya, persuasif merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, persuasif yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara membuat audiens atau pembaca atau pendengar merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju. Soal nomor 5. Lobby merupakan salah satu kegiatan yang menunjang kegiatan komunikasi bisnis. Sebutkan dan jelaskan 3 macam lobby yang dimaksud. Pengertian dari lobby sendiri adalah kegiatan yang berupaya agar segala sesuatu berjalan tidak melalui kekuasaan atau koersi, melainkan melalui persuasi. Kegiatan lobby yang dilakukan perusahaan-perusahaan umumnya memperkerjakan para pelobi profesional atau juga memperkerjakan mantan pejabat pemerintahan. Fungsi dari lobby adalah untuk melindungi kepentingan organisasi atau lembaga bisnis dengan membuka komunikasi pada pihak pengambilan keputusan. Ada 3 jenis lobby, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lobby tradisional, menggunakan pelobi untuk mendekati pengambil keputusan. Contoh, dalam rangka pencalonan gubernur dan wakil gubernur tahun 2019, para calon misalnya W dan inisial H
dengan melakukan pendekatan diri terhadap masyarakat agar masyarakat mengenal sisi kehidupan sosial W dan H dan sekitarnya, dapat memilih W dan H saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Yang kedua, lobby akar rumput atau juga disebut grassroots lobbying, yang menggunakan masyarakat untuk mempengaruhi pengambil keputusan. Seperti contoh, adanya pemilu. Masyarakat sendiri yang melakukan pemilihan atas calon yang sudah tercantum namanya pada lembar pemilu. Yang ketiga, lobby political action committee, yakni komite yang dibentuk perusahaan-perusahaan besar agar wakilnya dapat duduk di parlemen atau di pemerintahan. Terima kasih Bapak dan Ibu, itu semua jawaban dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.